Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyatno, silakan. Ini Om Bagus, saya mau tanya nih Om. Ya. Sebenarnya motivasi itu apa ya sebenarnya Om? Oke. Motivasi itu apa? Motivasi itu pendorong. Hmm, Motivasi itu adalah stimulus untuk manusia bisa bergerak. Motivasi itu kan berasal dari kata motif. Nah, motif itu adalah penggerak. Contohnya lah ya, lokomotif itu tidak bisa jalan kalau tidak ada motifnya. Makanya dia bergerak, ada lokomotifnya, jadi bisa bergerak. Motifnya ada. Otomotif. Nah, contoh kalau ada pembunuhan, ada penipuan, biasa ditanya apa? Motifnya apa? Nah, jadi kita ini sebagai manusia, karena punya nafsu, makanya sangat dipengaruhi oleh motif. Batik saja, ya, batik saja, sebenarnya secara esensi batik itu apa sih? Cuman kain dan warna. Tapi kenapa ada yang paling laris, kenapa ada yang tidak laris? Kenapa ada yang dibeli, kenapa ada yang tidak laku? Karena motifnya. Setuju? Oke. Sekarang saya mau tanya, penceramah di muka bumi ini, banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa ada yang di hati, ada yang tidak di hati? Karena motif. Oke? Lukisan, motif. Mobil, motif. Rumah, motif. Manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi oleh motif. Maka dia butuh yang namanya motivasi. Orang yang kurang motivasi, kurang karya. Sementara bahayanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku ingin tahu siapa yang terbaik di antara kamu." Nah, orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak menjumpai motif. Sehingga dia selalu bergerak. Orang lain hari Minggu tidur-tiduran, kita hari Minggu masih terus mencari amalan. Gitu loh. Nah, dia tidak, pokoknya sedikit-sedikit, pulang tidur capek gua. Nggak bisa. Kita di komunitas kopi susu ini adalah manusia yang tidak suka mengucap kata capek. Kenapa? Orang yang gampang capek itu adalah orang yang terbiasa hidupnya tidak ikhlas. Kalau Anda mau tidak dimakan capek, gampang. Ikhlaslah dalam hidupmu. Kamu tidak dimakan capek. Maka orang yang paling gampang capek itu adalah orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas sama kakaknya, tidak ikhlas sama adiknya, tidak ikhlas sama istrinya, tidak ikhlas sama suaminya, tidak ikhlas sama mertuanya, tidak ikhlas. Jadi begitu ada sedikit-sedikit, apa sih? Nggak, capek aku. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas kepada muridnya, nggak ikhlas kepada orang yang baru dikenal. Nah, saya aja nggak kenal sama bapak-bapak, ibu-ibu ini. Saya harus ikhlas. Saya harus luangkan waktu saya. Saya harus luangkan pikiran saya. Saya harus berbagi. Karena Allah pengen tahu siapa yang terbaik di antara kamu. Lalu Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia, itu yang paling banyak manfaatnya. Jadi jangan mati sebelum kita ini banyak dimanfaatin. Nah, akhirnya muncullah sebuah keterangan ayat yang sesat. Dengarkan ayat sesatnya. Hati-hati Pak Yatno itu dimanfaatin. Hati-hati Pak Yatno itu dimanfaatin. Sebagai masyarakat kopi susu kita bilang apa? Alhamdulillah. Selama ada orang yang bisa memanfaatkan saya, ambil. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan dibalik. Hati-hati lo, Alif. Dimanfaatin lo. Alif ngomong apa? Masa Pak Bagus? Gue baru tahu nih. Kurang ngajar. Berarti selama ini gue dimanfaatin. Inilah orang yang bego. Jadi kalau pimpinan kita manfaatin kita, bawahan kita manfaatin kita, kasih. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Murid-murid saya memanfaatin saya, mau menjual nama saya, dia pakai untuk kekayaan, dia pakai untuk pintar, pakai. Berarti saya sudah bermanfaat. Gitu loh. Anak-anak saya memanfaatkan saya, istri saya memanfaatkan saya, mertua saya, berarti saya orang tua yang bermanfaat.
Nah, seperti itu. Ya. Jadi motivasi itu banyak sekali. Justru dalam Al-Quran itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu motivasi semua. Motivasi semua itu. Gitu. Dan keberadaan Rasulullah SAW adalah motivator paling handal di muka bumi. Karena dia memberikan contoh berpikir yang benar. Kalau kita ini enggak, baru dihina sebentar, kita balik menghina. Begitu, itu bagus, kau babi. Kita bilang apa? Kau anjing. Mestinya kan kita ini dengarin dulu kenapa orang itu bilang kita babi. Jangan kita dibilangin babi, kita balas anjing. Berarti kita sama-sama binatang. Enggak apa-apa kalau orang bilang, itu bagus kau anjing. Masya Allah, ya Allah. Untung dia bilang saya anjing, supaya saya hari ini sabar dibilangin anjing. Coba dia tidak bilang saya anjing, saya nggak mungkin sabar. Karena sabar itu bersama Allah. Lah kita tidak. Jaga mulutmu. Kenapa kau bilang saya anjing? Kau babi. Sudah kita terpancing. Akhirnya pagi-pagi mestinya kita tidak menuduh orang binatang, kita ngomong binatang. Kenapa? Kita terpancing. Disinilah kita tidak kuat pikirannya. Karena termotivasi otak kita selalu pengen membalas. Karena kita kebiasaan bermain SMS, harus dibalas. Ya. Terima kasih Pak Yatno, pertanyaannya luar biasa. Alhamdulillah.